di kepala desa itu cuman di angka 3 jutaan lebih saja itu gajinya. Yang tunjangan yaitu 4.500.000. Itu saja kita terima di per bulan. Tetapi pengeluarannya lebih besar. Kalau tadi kan abang ada spill dikit tuh bahwa kayak seperti jalan rusak dan lain sebagainya. Nah itu tuh biasanya kan otomatis dari abang sebagai kades kemudian akan melakukan pengajuan nih, iya kan? Nah itu biasanya prosesnya lama nggak bang tuh benar-benar diproses? Nah ketika semuanya zaman teknologi, silaturahmi kita pun akan menjauh. Iya kan? Lebih terbatas aja jadinya. Kan? Semuanya lebih enak, lebih memang lebih enak, lebih permudah, tidak perlu lagi ke kantor desa, tidak perlu apa. Tetapi saya memikirkan lagi silaturahmi saya kepada warga. Nah, tetapi ketika warga datang dengan manual, datang minta surat ke kantor desa dikasih pelayanan, saya bisa ketemu sama warga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kali ini saya ditemani oleh Bang Juliansyah. Masya Allah, kalau mau sebenarnya beliau ini sering dipanggil Pak. Kenapa? Beliau adalah Pak Kades, teman-teman. Nah, jadi kali ini kita bakal berbincang-bincang dengan salah satu kepala desa Sungai Belidak ya, Bang ya. Benar. Wah, Masya Allah. Ini mau manggil Pak, kayaknya masih terlalu muda banget ya, teman-teman. Jadi kita panggil Bang aja karena memang akrabnya manggilnya Bang ya, Bang Juliansyah. Masya Allah, tabarakallah. Gimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat. Ini kita syuting podcastnya ini ya, nggak sesuai jadwal ya? Nggak sesuai jadwal, karena sebenarnya janjinya jam 1 ya. Jam 1 ya janjinya. Tentunya dimodalkan jam 2, habis jam 3, sekarang udah dasar, iya betul. Jadi, banyak yang ya biasalah. Ya. Maklum lah kan, ada jadwal yang di luar agenda. Ya, begitulah teman-teman kalau udah Pak Kades ini ya. Nah, kenapa kita ngundang Pak Kades di sini? Ini wah, jadi Pak Kades Pak jadi panggilnya ya. Jadi panggil abang aja, Pak. Panggil abang aja ya. Kan kalau bapak tuh udah kelihatan tua gitu kan. Nah iya, sebenarnya. Jadi jiwa mudanya masih kelihatan seperti itu. Nah, kalau Bang Juliansyah ini kan termasuk gen milenial ya, Bang ya. Kemudian bisa dibilang ya bisa dilihat dari wajahnya, beliau memang masih muda dan sudah. Kayaknya nggak tahu kalau muka ya. Yang menganggap tua juga ada yang menganggap muda ya. Iya. Fleksibel lah mata orang memandang kan. Iya, tapi kok saya memandangnya sih ya seperti itulah, masih muda. Walau dengan senior kalau nggak manggil. Wah, mohon izin senior. Jadi kalau misalnya mandang pribadi, kalau antara saya sama Bang Juliansyah, kebetulan beliau senior PPI. PPI itu apa? PPI adalah Purna Paskibraka Indonesia. Nah, jadi meskipun mungkin kami berdua terlihat subur badannya, sebelumnya kami ideal ya, Bang ya. Kalau nggak ideal nggak bisa masuk Paskibraka. Nah, betul. Karena overweight aja udah. Ini ya, Bang. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Oke. Nah, jadi kebetulan memang abang adalah seorang kades yang alhamdulillah yang apa ya? Maksudnya termasuk di gen milenial. Nih, Bang. Kades termuda bisa dibilang kayak gitu. Nah, sebenarnya boleh cerita nggak, Bang, motivasi abang kenapa kok mau nih jadi kades gitu? Apalagi dilihat umur abang masih muda dan pasti tentunya kompetitor kan banyak banget kan pada saat itu. Boleh ceritain nggak, Bang? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya buat podcast Qaraah yang bagaimana sudah mengundang saya, sudah menjadwalkan, kalau nggak salah 1 bulan yang lalu sudah dijadwalkan, baru ketemu jadwalnya saat ini ya. Iya, benar. Sekali lagi saya ucapkan sudah diberi kesempatan untuk ya berbagi cerita, berbagi pengalaman lah ya di Qaraah. Apa yang ditanyakan tadi kepada saya, kenapa motivasinya? Ya karena saya melihat motivasinya ketika saya mempunyai pengalaman di organisasi di kota, yang sering ikut di kota, tetapi ketika saya balik di kampung, nih banyak informasi-informasi ataupun banyak peluang-peluang yang perlu saya bawa ke kampung tadi ini kan. Sehingga itu menimbulkan motivasi saya, saya harus pulang ke kampung, harus memajukan kampung saya gitu. Bukan malah saya berkecimpung di luar kampung gitu. Saya punya link, punya kemampuan, kenapa sih tidak manfaatkan seperti itu? Walaupun memang ketika saya memang mau maju di pilkades tersebut, memang ya pastinya banyak yang lawan senior, incumbent yang saya lawan itu sepertinya, tetapi tidak menyurutkan semangat saya. Ya kalau memang itu ditakdirkan oleh Allah, tidak ada yang tidak mungkin, pasti akan
mungkin seperti itu. Walaupun tantangannya pasti ada. Ya tidak ada yang bisa, kalau kita mau naik ke atas pasti tantangannya itu lebih kuat seperti itu. Iya. Tapi kalau boleh tahu ini pencalonan yang pertama kali atau seperti apa, Bang? Yang pertama kali saya dilantik di 2022 di 17 Desember. Jadi saat ini sudah berjalan masa jabatan saya 2 tahun 2 tahun lebih ya, dan 3 tahun. Walaupun saat ini memang kalau lihat di TikTok itu kisru-kisrunya masa jabatan Kades 8 tahun ini kan lagi mencuat. Tetapi bukan sebenarnya kalau memikir posisi saat ini, menjadi Kades itu suatu tantangan. Menjadi Kades itu bukan juga mudah yang dipandang melihat, karena banyak kepala yang harus kita pikirkan, banyak jiwa yang harus kita pikirkan, banyak permasalahan yang harus kita pikirkan. Jadi sebenarnya ya plus minusnya pasti ada lah ya, itu kita tidak pungkiri seperti itu. Tapi ada rasa kesukaan, juga ada rasa ya bagaimana kita memang tantangan menghadapi masyarakat seperti itu. Karena berbeda-beda pola, berbeda-beda pemikiran, berbeda-beda keinginan yang harus semua kita penuhi seperti itu. Itu ya. Walaupun jadi sedang viral ya, masa jabatan Kades 8 tahun, 2 kali periode, ini sedang viral nih. Nah, katanya ambil semua lah masa kalau di tengah-tengah masyarakat seumur hidup aja lah. Tapi enggak, karena kan kita hidup di konstitusi, pastinya semuanya diatur oleh undang-undang yang ada seperti itu. Belum lagi yang viral kenaikan ini. Kenaikan gaji kali. Tapi kenaikan gaji saat ini ya kalau di Kuburaya masih belum, karena posisinya melihat keuangan juga di pemerintahan Kabupaten Kuburaya. Kalau kami ya standar saja. Kalau saya itu gaji terbuka saja, gaji di kepala desa itu cuman di angka 3 jutaan lebih saja itu gajinya. Yang tunjangan yaitu 4.500.000. Itu saja kita terima di per bulan. Tetapi pengeluarannya lebih besar. Kenapa saya lebih besar? Karena kalau ada kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan masyarakat yang tidak teranggarkan, dari mana dananya seperti itu. Nah itu menjadi resiko-resiko ya, kita sebagai pimpinan yang harus juga memang hal itu memang harus kita hadapi karena kita yang mau gitu. Nah itu memang menjadi risikonya. Wah menarik. Berbagi cerita. Wah menarik banget ya. Oke, tapi selain daripada Kades, abang ada aktivitas lainnya nggak sih? Sementara karena dulunya saya itu sebelum jadi Kades kan banyak nih, organisasi, ya relawan, betul. dan sosial. Nah itu memang banyak. Tetapi setelah menjadi Kades, kegiatan-kegiatan di luar saya juga biasa, sering. Tetapi sudah mulai juga dikurangi karena posisinya adalah saya karena lebih banyak lagi menghabiskan waktu kepada masyarakat. Kalau ada yang mau tahu, di Jumat, Sabtu, dan Minggu itu saya tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena harus undangan masyarakat di kampung itu lebih banyak yang harus saya hadiri daripada yang luar. Nah, karena ini menjadi kewajiban saya menghadiri undangan di kampung-kampung, di masyarakat itu sudah menjadi kewajiban saya, bukan menjadi sunnah, tapi menjadi kewajiban. Kalau saya tak datang itu menjadi ada rasa bersalah tidak hadir di undangan masyarakat seperti itu. Nah itu, jadi memang saya sudah sampaikan kepada warga sebelum saya maju bahwa 70% badan saya, pikiran saya, waktu saya akan saya serahkan kepada masyarakat. 30% saya serahkan kepada keluarga saya. Jadi keluarga saya itu waktu untuk keluarga hanya di malam, ya pulang kantor di malam. Kalau ada waktu tidak ada undangan, saya barulah bawa istri, bawa orang tua, bawa anak-anak untuk pergi keluar dan bersama menghabiskan waktu seperti itu. Wah, ternyata sibuk juga ya jadi Kades ya. Ya, ini masih mending Mbak, masih mending saya desa kecil yang punya penduduk kurang lebih di 3.000 jiwa, 3.500. Nah itu masih aktivitas kegiatan masyarakat tidak terlalu tinggi. Kalau lebih luas lagi itu mungkin setiap hari ada undangan. Karena masyarakat itu bangga ketika seorang pimpinannya hadir memenuhi undangan mereka seperti itu. Itu berbagi tips.
siapapun menjadi pimpinan kepala daerah, tapi saya saja pribadi ketika kita memberikan undangan kepada bupati seandainya dia hadir itu rasa kebanggaan kita punya. Begitu juga masyarakat yang mengundang kita. Nah, itu merasa kebanggaan dia, bahagianya dia merasakan seperti itu. Wah. Jadi salah satu triknya sebarangkali mau jadi kades gitu. Ya, salah satu triknya itu seperti itu. Banyak-banyak berbuat untuk di desanya dan itu seperti itu. Oh, Masya Allah. Nah, tadi kan abang kan udah nge-spill dikit nih bahwa menjadi kades kan memang bukan suatu hal yang mudah ya. Ada yang namanya tantangan dan lain sebagainya macam. Nah, tapi selama abang menjabat selama 2 tahun ini, sebenarnya tantangan terbesar abang dalam menjadi kepala desa ini apa sih? Tantangan terbesar ya bagaimana kita dapat memuaskan masyarakat ya. Memuaskan masyarakat, ya. Baik. Tetapi balik lagi, tidak ada yang bisa memuaskan masyarakat karena kita seorang pemimpin tidak ada yang bisa memuaskan. Karena kenapa? Yeah. Pasti banyak kekurangan. Karena pemikiran berbeda kepala itu pasti punya pemikiran berbeda-beda, pendapat yang berbeda-beda. Betul. Tetapi bagaimana saya sebagai pemimpin yang kita semampunya kita walaupun kita tidak bisa memuaskan masyarakat dengan apa yang kita hasil pimpin, tetapi bagaimana kita berupaya lebih baik lagi untuk apa yang keinginan masyarakat bisa terpenuhi. Saat ini saya sudah berjalan 2 tahun lebih, tetapi saya rasa apa yang keinginan masyarakat itu semua belum terpenuhi, belum sangat sedikit dari visi misi karena masih 2 tahun. Tapi saya berupaya bagaimana apa yang keinginan masyarakat bisa saya wujudkan, entah melalui dana desa, entah melalui pokir-pokir dewan, entah melalui dari sumber-sumber yang lainnya seperti itu. Nah, itu yang saya saat ini kejar. Saya juga bukan memfokuskan hanya di dalam kampung saja untuk melobi. Seseorang hanya memfokuskan dana desa saja untuk pemberdayaan, untuk membangun. Tetapi bagaimana seseorang pemimpin bisa bawa masuk program-program terbaik yang dari perusahaan di luar, dari yang lain-lain, dari dewan ataupun pembangunan yang lain untuk bisa membangun desa Sungai Bida seperti itu. Berarti salah satu strateginya itu tadi ya Bang ya. Wah, menarik banget. Karena kan kita kalau ngomongin soal masalah-masalah, kasus-kasus yang terjadi bahkan di mungkin wilayah sekecil desa aja gitu kan udah banyak banget ya Bang problemnya. Sangat banyak. Tadi ini kan masalah keluarga, itu kan bandingin kepala desa kadang. Keluar masalah sengketa tanah, masalah ahli waris, semuanya kalau permasalahan di kampung ya mungkin permasalahan di kampung lebih konkret lagi sedikit-sedikit pasti larinya ke kepala desa, harus mediasi ke kepala desa, berkelahi juga harus ke kepala desa. Yang itu memang jadi tantangan kita di masyarakat yang harus kita penuhi, yang dimana di waktu subuh di telepon kita harus turun dari rumah. Ya, kalau ada kejadian sesuatu lain hal ini kita harus turun. Ya memang itulah menjadi komitmen, kalau pribadi saya itulah menjadi komitmen saya, tidak bisa kita tolak. Yang dimana orang sakit di telepon harus butuh ambulan, kalau sopirnya tidak ada kita harus turun. Bagaimana masyarakat yang sakit terlantar di rumah sakit, mungkin dalam keadaan BPJS-nya bermasalah, kita harus membantu mengatasi ke rumah sakit, yang dimana kekurangan biaya, dimana harus kita support, yang harus bagaimana kita menanggulangi atau mencarikan solusi. Itu kan semua menjadi pemikiran kita, karena mereka adalah warga dan masyarakat kita, menjadi tanggung jawab kita. Nah itu banyak permasalahan konkret lah. Kalau kita di kepala desa ini lebih konkret lagi permasalahan-permasalahan. Wah, sampai hal mungkin kita anggap itu hal kecil ya mungkin ya. Iya. Maksudnya itu hanya urusan individu lain gitu, bukan skala yang besar gitu Bang. Kalau kepala desa itu kan memang konkret, lebih menyentuh ke masyarakat. Berbeda dengan yang lain. Misal seandainya pejabat bupati, seandainya ada warganya yang sakit, Pak Bupati ini palingan Pak Bupati mendisposisikan kepada kepala dinas kesehatan, atau ngurusnya ini tolong diurusnya. Kalau kita yang mau limpahkan kemana? Karena kita pucuk pimpinan kan di desa, kita harus turun. Yang bagaimana kita harus mencari solusi, berkoordinasi kepada dinas kesehatan atau dinas-dinas yang terkait, ataupun berkoordinasi dengan pimpinan kita tertinggi yaitu bupati, setingkat bupati dan tingkat yang lainnya seperti itu. Itu yang lebih mencoba seperti itu. Wah. Ini baru mendengar udah lumayan ini ya, agak keliengan dikit ya. Oke, Bang, tapi kira-kira apa sih Bang program prioritas kalau dari Abang sendiri? Saat ini program prioritas kita adalah memang yang dimana
infrastruktur, kita ya ini semuanya lah ya. Pastinya utamanya infrastruktur, jalan poros, jalan usaha tani ini menjadi prioritas. Karena memang ini menjadi biasanya kalau rusak sedikit jadi keluh kesah masyarakat. Ya, betul banget. Irigasi, saluran air itu menjadi juga PR. Dan saat ini juga lahan cetak sawah itu juga menjadi PR karena jebol. Nah, itu menjadi PR saya. Bagaimana saya bisa mentuntaskan hingga masa jabatan saya berakhir. Kalau berlaku di 8 tahun berarti saya berakhir 2029. Nah, itu harus saya tuntaskan bagaimana PR-PR ini, pembangunan, irigasi, jalan dan yang lain itu menjadi pembangunan. Juga pemberdayaan masyarakat juga harus menjadi konsisten kami untuk bagaimana bisa memberdayakan ke masyarakat seperti itu. Kalau tadi kan abang ada spill dikit tuh bahwa kayak seperti jalan rusak dan lain sebagainya. Nah itu tuh biasanya kan otomatis dari abang sebagai kades kemudian akan melakukan pengajuan nih, iya kan? Nah itu biasanya prosesnya lama nggak bang tuh benar-benar diproses? Nah ada ketentuan dana desa yang bisa kita gunakan. Nah semua dana desa tidak kita bisa pergunakan sembarangan. Pasti ada ketentuan yang boleh digunakan hanya ini wewenangnya, yang ini hanya. Tetapi memang seandainya itu bisa kita perbaiki melalui dana desa, kami lakukan perbaikan dana desa, maksudnya jembatan, gorong-gorong itu masih bisa, jalan usaha tani itu masih bisa menggunakan dana desa infrastrukturnya. Tetapi seandainya kalau itu tidak bisa wewenangnya di dana desa, ya kami limpahkan ke kabupaten. Kalau tidak bisa ditangani oleh kabupaten, tidak wewenangnya di kabupaten, kami limpahkan ke provinsi dan ataupun provinsi ataupun dana pusat melalui pokir-pokir dari anggota dewan yang kami punya seperti itu. Oh berarti tergantung seberapa besar permasalahannya itu tadi ya bang ya? Kalau anggaran besar juga kita juga tidak bisa juga membangun karena bisa saja kita membangun dana anggaran yang besar tetapi kasihan di bidang-bidang yang lain tidak kedapatan hanya satu fokus. Nah, apa salahnya kalau memang seandainya dia bisa pembangunan dengan melalui dana yang lain, ya itu tidak jadi permasalahan seperti itu. Oke, baik bang. Nah, dalam dalam entah itu sebuah masalah ataupun misalnya bang ingin melancarkan sebuah program dan lain sebagainya, ada nggak sih abang melibatkan keputusan masyarakat juga? Itu pasti. Pasti. Kalau sesuatu lain hal dalam hal pembangunan, dalam hal apa, kita setiap tahun ada musdes, musyawarah desa. Musyawarah desa, Di mana hasil-hasil usulan musyawarah desa kita tampung. Kita tampung apa menjadi keluh kesah semua RT. Kita tampung. Ketika kita tampung sudah ada prosesnya, berproses ya. Kita musdeskan dulu untuk penganggaran di tahun 2025 nih. 2024 menjelang akhir 2024 kami melakukan musdes musyawarah desa. Yang itu bagaimana kami menerima usulan-usulan dari RT melalui dusun. Nah, ketika itu sudah terjadi rampung, kami menunggu pagu anggaran dari pemerintah kabupaten dan maupun pusat. Berapa anggaran yang diturunkan untuk kami di desa. Seandainya kami mengajukan semua segala fisik dan pembangunan semua usulan dari masyarakat itu sebesar 2M dananya. Tetapi turun dari pusat hanya 1M. Ini kan kendala. Berarti kan ada yang kegiatan-kegiatan usulan masyarakat yang tidak bisa kami laksanakan. Berarti kami harus melaksanakan yang prioritas sesuai dengan keuangan kemampuan yang ada. Seperti itu. Nah, itulah proses-proses yang memang berjalan yang kami jalankan seperti itu. Tetapi secara bertahap, yang mana menjadi prioritas itu yang kami laksanakan terlebih dahulu. Nah, itu pun kami sampaikan kepada masyarakat. Apapun menjadi keputusan dalam pembangunan, pasti kami melakukan keputusan untuk di pemerintahan desa untuk masyarakat yang banyak pasti melalui musyawarah desa. Kami undang semuanya pihak terkait dan seperti itu. Tidak bisa kami berani memutuskan secara sendiri. Berarti memang ada melibatkan masyarakat juga dalam pengambilan keputusan ya bang ya. Betul. Wah, menarik. Nah, namun kalau kita balik lagi ke program nih bang ya. Nah, tadi kan abang udah nyebutin kayak program prioritas ya kan, seperti pembangunan infrastruktur itu yang lebih utama kan misalnya. Kemudian untuk program keagamaan. Nah, terutama kita sebagai muslim. Tapi kalau boleh tahu di
desa yang abang pimpin itu kebanyakan mayoritasnya agamanya bang? Muslim, nah benar. Nah untuk program keagamaan kira-kira dari kepala desa Pak Kades kira-kira ada mencanangkan program apa? Program keagamaan yang saat ini berjalan ya, pastinya ibu-ibu pengajian. Oke. Nah, kalau kami miliki itu di Desa Sungai Belida terdiri dari 18 RT, 4 RW dan 4 dusun. Saya ini memiliki 12 kelompok majelis taklim. 12 kelompok majelis taklim yang terdiri dari ibu-ibu ya. Lumayan baik juga ya. Banyak, untuk kurang lebih cuman belasan RT. Keanggotaannya itu kurang lebih 250 orang. Terdata ditotalin semuanya. Ya, total di 12 kelompok. Nah, ini yang menjadi program-program dari para ibu-ibu pengajian RT ya. Terus selanjutnya juga ngaji-ngaji ke rumah-rumah seperti itu, yang rumah-rumah kampung yang mana anak-anaknya ngaji di rumah kampung juga ada, yang mana masjidnya juga berdiri sudah menyiapkan ngaji rutinitas di masjid juga ada seperti itu. Oh berarti kayak TPA-nya gitu di masjid ya bang ya? TPA seperti itu. Wow. Di masjid. Seperti itu. Nah itu untuk guru ngaji kampungnya apakah untuk pembiayaan gajinya dan sebagainya itu dari dana desa atau seperti apa bang? Kalau kami dari dulu itu sebenarnya tidak pernah memikirkan gaji. Guru ngaji itu tidak pernah memikirkan gaji. Kalau bagi di pengalaman saya dulu masih kecil ngaji, mereka tidak pernah menanyakan gaji. Kami cukup membawa ya karena memang merasa mereka lillahi ta'ala dan mengharapkan amal jariahnya. Ketika kita murid-muridnya membaca, ya pastinya kan akan lari ilmunya akan larinya ke guru-guru seperti itu. Nah kita hanya membawa minyak tanah, bawa gula, habis ngaji ambil air seperti itu. Nah begitu juga yang masih ada terjadi di kampung-kampung. Kampung kami khususnya di Sungai Belida masih terjadi hal tersebut. Mereka tidak digaji, mereka tidak apa. Tetapi dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Kuburaya, alhamdulillah guru ngaji yang kami miliki sebanyak 12 orang, kurang lebih 12 orang kalau nggak salah data saya yang saya terima, itu alhamdulillah dari 12 orang ada 9 guru ngaji yang saat ini menerima insentif dari pemerintah kabupaten. Yang diterima per 3 bulan kalau nggak salah, yaitu kurang lebih ya 1 bulannya saya belum berubah-ubah. Ya, kadang 200 lebih atau sampai 300. Begitu juga fardu kifayahnya. Tetapi kan masih ada PR yang bagaimana yang tidak dapat seperti itu. Tapi mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Kalau saya tidak dapat berarti bukan rezeki saya, berarti saya berniat memang untuk menjadi amal jariah saya seperti itu. Itu yang disampaikan guru-guru ngaji yang ada seperti itu. Wah. Jadi memang untuk sampai saat ini guru ngajinya hanya beberapa yang mendapatkan insentif dari pemerintah kabupaten ya, Bang ya. Selebihnya itu ada yang tidak dapat. Tidak didapat kecil, ada 4 sampai 3 orang yang tidak. Mungkin itu menjadi akan mungkin kebijakan mudah-mudahan ada penambahan kota sehingga kami guru-guru ngaji yang ada di Desa Sungai Belida ini semuanya bisa dapat seperti itu. Tapi kalau dari abang sendiri gimana kira-kira? Saya berharap penambahan kota. Berharap penambahan kota agar ini semuanya terpenuhi ya. Kalau pernah sedikit cerita ya tentang guru ngaji. Ini tentang guru ngaji, ya namanya uang ini agak sensitif ya bang ya. Kalau uang itu dikali dan ditambah boleh. Tapi kalau dibagi banyak komplain. Kan gitu ya. Kalau dikali kan nambah besar ataupun ditambah ya. Pokoknya uang itu kali. Tapi pengalaman saya ya. Ini sedikit cerita dari guru ngaji tadi. Kebetulan di podcast sekarang akan tentang aplikasi. Jadi awal pertama tahun saya masuk setelah dilantik, sebulan atau 2 bulannya saya menerima dari staf, Pak ini laporan karena setiap tahunnya harus ada pengusulan. Pengusulan penerimaan guru ngaji. Oh iya Pak, ini setelah oh ini berapa orang yang dapatnya? Oh sekian, Pak yang dapat cuma 9 orang. Yang ini gimana? Data kita terima berapa? Kalau nggak salah itu di 14 orang. Oh gitu. Ya. Saya panggil guru-guru ngaji. Semua namanya guru-guru ngaji saya panggil. Saya rapatkan, saya diskusi. Saya diskusikan, Bapak Ibu-ibu semuanya, ibu-ibu dapat guru ngaji insentif per bulan.
Tetapi ibu-ibu saat ini ada guru-guru ngaji juga yang lebih banyak. Dia juga sama profesinya guru ngaji. Juga sama dia banyak muridnya. Oke. Bagaimana kalau saya mengambil kebijakan? Karena dalam hal pengusulan guru ngaji itu adalah hak wewenangnya kepala desa. Mengusulkan, menetapkan siapa yang menerima insentif guru ngaji. Karena ada penandatanganan mutlak. Nah, kalau ada temuan di kemudian hari tidak sesuai dengan posisi yang diberikan insentif tidak sesuai, misalnya ada fiktif, misalnya seandainya dia guru ngaji datanya tapi tidak ada muridnya kurang, itu juga akan mutlaknya uang yang diterimanya harus dikembalikan. Itu tanda tanggung jawab Pak Kadesnya, karena ada tanda tangan mutlak seperti itu. Nah, singkat cerita, Bu, oke, kita bagi. Awalnya setuju, Kisru memberikan laporan. Kenapa saya tidak mau dibagi? Saya tidak mau dibagi ini. Saya beri pengertian. Oke. Saya siapkan berita acara. Terima berita acara. Sudah oke, terima berita acara, udah. Sambil berjalannya waktu, ini timbul permasalahannya ada. Bahwasanya ibu-ibu ini saya tidak menceritakan aib, tetapi menceritakan pengalaman karena saya berpikir ini guru ngaji, saya mengambil kebijakan ini sama profesinya, apa salahnya kita bagi sama rata? Itu kan? Saya bermaksud sama rata. Jadi kumpulkan semua 9 orang terima berapa per bulan, baru kita bagi 14 orang ini. Nah, seperti itu. Itu yang masuk. Dalam bentuk berita acaranya kan? Sudah ditandatangan, sudah setuju. Tetapi permasalahan ini ada yang menolak, ada yang tidak. Ada yang menolak, ada yang tidak. Jadi 50-50 nih. Nah, ketika ini masuk, yang menolak ini semakin kuat egonya, yang setuju pun juga makin ikut tidak setuju. Itu dibagi. Ya, timbul permasalahan sehingga saya didatangi lagi ibu-ibu. Ya, tahulah kan ibu-ibu kan, sampai ada beberapa keluarga yang juga datang kepada saya. Udah saya jelaskan semungkin pun tidak akan bisa. Karena pastinya salahnya ke saya. Udah kades baru, pokoknya macam-macam lah kan yang kita hadapi. Tidak pernah. Ya udah, mau mengambil kebijakan hal-hal yang lain. Ya udah, kalau itu musim Covid itu. Masih saya baru-baru mau Covid. Ya udah, sebab itu saya kembalikan lagi itu hal itu. Jadi tidak perlu lagi saya bagi rata sebenarnya. Akhirnya ngasih ke 9 orang itu tadi aja. 9 orang itu tadi. Masih ada 4 orang yang belum dapat. Kebetulan saat itu ada BLTDD yang dimana BLTDD terpusatnya juga untuk orang yang tidak mampu. Yang saya rasa guru-guru ngaji kami juga tidak mampu, sehingga mengambil kebijakan ya udah ini dengan hasil musyawarah yang ada juga, ya udah ini karena guru ngaji juga kita melihat kondisi perekonomian juga tidak mampu, kita kasihkan saja seperti itu. Jadi selama 1 tahun kami berikan 300.000 per bulan dalam 1 tahun itu saja. Tapi tahun berikutnya tidak ada lagi program BLTDD tersebut karena berkurang lagi. Nah, jadi itulah yang kadang ya menceritakan tentang Nah, ini juga menjadi tantangan besar. Jadi tantangan besar pemimpin itu seperti itu, Mbak. Sedikit saya cerita. Kenapa saya bilang tantangan besar juga? Kita selaku pemimpin berpikir ingin adil. Ya kan? Nah, kalau saya berpikir tadi membuka pemikiran itu, ini kita sama-sama profesi loh. Apa bedanya? Kamu dapat, saya tidak dapat, kan gitu. Saya sama-sama guru ngaji. Mungkin anak murid saya lebih banyak daripada anak murid kamu, kan seperti itu. Kenapa saya tidak dapat? Nah, kita bermaksud ingin berbagi hal itu, bagi rata. Tetapi tidak semua pemikiran orang itu mau berbagi rata. Itu saya bilang itu. Kalau mengenai uang dikali dan ditambah orang mau. Tapi kalau dibagi mungkin 50-50. Jadi 50% ya. Tidak. Nah, itu juga menjadi tantangan sedikit. Satu cerita lah. Saya ceritakan permasalahannya itu. Gitu. Jadi permasalahan di desa itu sangat konkret. Saya bilang sangat konkret. Banyak mengenai bantuan, bansos yang dimana kadang kami di pemerintah desa tiba-tiba tahunya dapat bansos. Dari mana Bapak Ibu dapat bansos ini? Datanya yang disuruh bagi kan kami. Ya, masyarakat hanya tahu pemerintah desa saja yang menentukan penerima. Tetapi kami ini hanya diberi barang,
hanya diberi nama, disuruh bagikan. Oke. Ternyata dari hal itu juga ada tidak tepat sasaran, sehingga timbul juga lah protes-protes masyarakat. Emang kalau itu namanya itu dari mana, Bang? Ya namanya itu data-data ada yang dari diinfokan, ada dari kementerian atau dari dinas sosial. Oh, bukan dari yang RT 11 ngecek. Kalau YLB itu enak gitu. Kita semuanya mengusulkan nama-nama hal itu. Nah, tetapi memang yang memilih menentukan itu kan dari atas. Oh, begitu. Kalau kami ya memberikan suatu bantuan itu, Iya. kalau banyak barangnya kami bagi rata. Semua rumahnya sudah saya dapat. Oh. Saya pernah kebetulan saya pernah dapat 2 kali bantuan presiden sembako. Oke. Sebanyak 2 kali itu 1.000 paket, 1.000 paket. Oke. Nah, 1.000 paket itu kebetulan rumahnya kami cukup, kami bagi rata. Satu rumah satu, tidak kami per kakak. Itu tidak dipermasalahkan. Nah, tapi ketika barang itu tidak cukup, sebenarnya kalau dari kita, kami panggilkan secara musyawarah. RT kami panggilkan. Tentukan siapa kita punya barang sekian, tidak cukup dibagi. Mohon ditentukan siapa-siapa sebagai penerimanya, seperti itu. Kan gitu. Oke. Nah, mereka sudah menentukan kalau tidak dari kita ya, itu sebagai musyawarah. Tapi ketika dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang banyaknya sih pemerintah pusat yang memberikan bantuan, ternyata itu barangnya ada, ini penerimanya, ini yang menjadi kisru yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oh, begitu. Ini menjadi permasalahan problem. Iya. Dan hal ini saya sudah sampaikan kepada pihak terkait agar bisa memberikan bantuan itu yang menentukan pihak desa, agar ini lebih tepat sasaran, lebih tidak ada permasalahan. Karena kami memang ujung tombaknya pemerintah, dari pemerintah pusat, kabupaten maupun provinsi, yang akan permasalahan kami seperti itu. Itu yang menjadi permasalahan. Iya, betul banget sih. Ini benar-benar masalah yang sering terjadi ya, Bang ya. Bahkan bukan hanya di desa, mungkin di kota pun sama aja kan. Betul. Di kelurahan pun sama, bahwa banyak dari mereka yang mendapatkan bantuan dari pemerintah secara langsung. Apa nama kartunya emang kalau tidak salah? Kartu KPS ya namanya? Iya, kartu lupa juga sih. Apa ya? Pokoknya kartu sosial gitu ya dari presiden ya. Jadi memang ada beberapa mereka tuh yang kartu Indonesia Sejahtera. Nah, iya itu dia. Jadi memang ada beberapa dari mereka tuh yang rumahnya gede mungkin ya kan, terus dapat gitu kan enggak. PKH juga sama. Dia dapat PKH juga, dapat kartu tiba-tiba keluar lagi namanya dapat bantuan. Nah, ini juga permasalahan timbul yang ada di tengah masyarakat. Pasti dari beberapa masyarakat akan menimbulkan kok bisa dia gitu. Mungkin saya lebih membutuhkan seperti itu. Itu sih yang jadi apa ya, yang sering banget lah kita temuin ya Bang ya di masyarakat. Mau hampir rata seperti itu. Tidak di kabupaten, tidak di kota, semuanya sama aja. Iya, kalau kesannya seperti itu. Oke. Wah, ini kalau misalnya ngomongin masyarakat memang terlalu banyak ya Bang, mungkin kisruhnya masalah problem-problemnya, kasus-kasusnya gitu. Oke. Tapi kalau menurut Abang nih, ini kan kita memang kita sedang menjalani lah ya untuk teknologi dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Abang seberapa besar sih peran teknologi dalam pembangunan desa ini? Kalau saya rasa sangat besar. Oke. Karena saat ini kita perlahan-lahan kita sudah dari manual sudah mulai bergeser ke elektronik. Ya, sudah mulai bergeser ke teknologi. Yang dimana kami di pemerintahan desa juga harus memikirkan bagaimana membuat inovasi ke teknologi lagi seperti itu. Saat ini saya juga bukan memikirkan hal yang gini ya. Seperti ada keinginan membuat suatu aplikasi yang bagaimana orang mau buat suatu surat, membuat itu tidak perlu ke kantor desa. Ya, cukup dari rumah kita kirim aplikasinya, mereka bisa print sendiri ataupun print yang gimana gitu. Pernah saya buat konsep itu, ataupun print di rumah Pak Kadus. Tinggal mengisi data, itu terkonek lagi ke kita, tinggal kita konfirmasi seperti itu. Pernah saya terpikir. Tapi berpikir lagi saya, ketika ini saya buat aplikasinya ini, apakah saya bisa menemui warga saya? Nah kan seperti itu. Itu permasalahan yang ada kan. Ketika semuanya zaman teknologi, silaturahmi kita pun akan
menjauh. Oke. Iya kan? Lebih terbatas Lebih aja terbatas, jadinya. kan? Semuanya lebih enak, memang lebih Iya. enak, lebih permudah, tidak perlu lagi Iya. ke kantor desa, tidak perlu apa. Tetapi saya memikirkan lagi silaturahmi saya Iya. kepada warga. Iya. Nah, tetapi ketika warga datang dengan manual, datang minta surat ke kantor desa dikasih pelayanan, saya bisa ketemu sama warga, bisa menanyakan kabar, bisa menanyakan ngobrol bersama, ya, bisa siapa tahu ada keluh kesah dari mereka, ada memberikan saran, pemikiran. Nah itu yang saya harapkan seperti itu. Kalau bukan hanya waktu dalam keadaan rapat saja kan begitu. Nah kan waktu rapat saja bisa ketemu, tapi saya berpikir setiap hari bisa ketemu warga saya. Itu juga ada menjadi permasalahan ketika teknologi, kalau saya buat konsep seperti itu, bisa-bisa warga saya pun saya tidak kenal dengan saya. Bisa-bisa warga itu yang mana sih Pak Kadesnya, kan begitu. Oh, iya. Iya kan? Iya. Kalau perkampungan oke. Tapi kalau sudah mulai masuk area komplek, itu kan udah mulai tidak silaturahmi kita, ataupun jarang bertemu, tatap wajah, tidak pernah lihat wajahnya, yang mana Pak Kades hanya mungkin dilihat baliho. Ketika ini secara manual, saya rasa masih. Kami pastinya pemerintah desa juga kedepannya mau ke teknologi, cuman masih secara bertahap ya. Iya. Karena kalau semua langsung intens bisa saja kita gunakan, cuman ya itu juga kita berpikirkan ya tadi ini silaturahmi kita. Iya, silaturahmi yang paling utama ya Bang ya. Utama ke masyarakat. Wah, kalau ngomongin teknologi tadi menarik banget sih. Kalau memang ada entah mengisi formulir atau entah berkas lain sebagainya, itu akan sangat memudahkan, betul banget kata Bang. Nah tapi Bang, kalau ada aplikasi yang bisa ngajarin belajar Quran gimana? Ngajarin belajar ngaji? Itu sangat luar biasa. Luar biasa? Iya, sangat luar biasa ya. Jangankan itu, mungkin anak saya di rumah pun juga ada gitu. Anak rumah saya pun saya kasih aplikasi tersebut daripada kan dia main HP kan, HP dengan aja aplikasi ini. Pastinya juga perlu dengan bimbingan yang perlu didampingi juga dengan aplikasi tersebut. Ini sangat mendukung kalau ada memang aplikasi yang memang mengajarkan untuk mengaji seperti itu. Yang kayak kalau saya berharap tuh, misal seandainya ada orang tua nih, tapi mereka sudah malu untuk mengaji, ya kan bisa dia buka aplikasi tersebut sambil belajar di rumah. Aplikasi sudah ada ini dong, Qoro'ah. Boleh dilihatin nggak yang family package? Nah jadi kebetulan tuh Bang, selain daripada orang tua yang tadi Abang sebut, tadi kan Abang singgung anak, bahwa sebenarnya di Qoro'ah ini tuh adalah aplikasi belajar Quran, belajar ngaji yang dimana tuh Abang bisa memonitoring pembelajaran Quran anak. Oh gitu. Saya baru tahu nih. Makanya saya tanya ini Qoro'ah ini apa? Memang sih mengaji, cuman saya belum melihat aplikasinya bagaimana seperti itu. Kayaknya boleh nih Pak Kades nanti menyarankan warganya untuk pakai Qoro'ah ya. Yang penting dilihatkan bagaimana konsepnya, apakah sudah tersedia di Play Store atau Play Store, App Store sudah ada Bang. Sudah ada. Jadi ini kami kebetulan ada Quora Family yang sudah kami launching dari bulan Januari lalu. Kalau untuk Quora itu sudah lama banget, sudah beberapa tahunan. Khususnya untuk paket Family ini Bang, yang dimana tuh nanti paketnya itu bisa diakses sama 5 anggota keluarga. Tapi adminnya itu hanya boleh ayah dan bunda, yaitu abang dan istri. Yaitu nanti akan bisa memonitoring pembelajaran Quran anaknya. Mungkin boleh langsung di slide selanjutnya biar cepat. Nah, monitoring aktivitas kemajuan belajar ngaji. Jadi nanti mungkin di belakang Muti akan jelasin sebenarnya belajar ngaji di Qoro'ah itu seperti apa. Cuman intinya yang pasti belajar ngaji di Qoro'ah itu Bang adalah memang belajar Quran yang dari awal sampai setor hafalan. Jadi dia benar-benar diajarin dari alif ba ta gitu, sehingga anak kecil pun bisa gitu. Terus orang tua yang benar-benar buta huruf sama sekali itu bisa. Dia ada menimbulkan suara atau? Iya, dia menimbulkan suara. Bahkan bisa nulis juga. Oh gitu. Iya. Dan bahkan ada setor hafalan itu dikoreksi langsung oleh Ustadz. Kemudian kami menggunakan teknologi AI yang mana bisa dikoreksi secara langsung. Jadi kita tahu mana makhrajul huruf yang salah. Ini kan makhraj rujuknya yang. Iya. Nah, tapi kalau di desa Bang pernah cari tuh nggak sih kalau apa sih buta huruf atau buta aksara Quran itu ada berapa di warga desa Bang? Belum, sayangnya belum. Mereka pernah ada itu, cuman dia ngikut ke ibu-ibu pengajian itu. Pernah ada satu kelompok yang memang itu hanya orang-orang yang buta huruf. Nah, itu satu kelompok. Cuman saat ini sudah nggak ada lagi kayaknya kelompok itu. Tapi saya ya sambil diingatkan juga ya.
Nah, ya, nanti mudah-mudahan saya ingat bisa saya tanyakan kembali ya program itu sebenarnya perlu didukung karena keagamaan ya. Kalau saya agama insya Allah mudah-mudahan ya terus kita dukung seperti itu. Karena kalau di Indonesia Bang, yang menurut artikel di Institut Islam atau apa itu kalau tidak salah, itu tuh hampir sekitar 60% masyarakat di Indonesia itu buta aksara Quran. Jadi buta aksara Quran benar-benar nggak bisa baca Quran Bang. Jadi alif aja dia nggak tahu gitu. Yang mana bentuknya ya? Iya. Sampai buta aksara 60% gitu kan. Mungkin kita nggak tahu entah di desa, di kelurahan ataupun kota itu sudah berapa persen ya kalau ditotalin dari segitu. Maka menurut saya penting banget nggak sih Bang untuk pemimpin harus lebih aware lagi untuk apa sih belajar Qurannya ini kan tentunya. Sangat penting sebenarnya ini menjadi modal kita sebenarnya karena posisinya adalah Al-Qurannya utama untuk kita membaca. Bagaimana memang pun ini sudah dianjurkan dalam agama. Sebenarnya kami di pemimpin walaupun di wilayah kecil juga menjadi PR bagi kami tentang di bidang agama keterangan Quran. Tapi sangat-sangat mendukung ketika ada program qiraah ini. Yang mudah-mudahan nanti saya bisa akses sudah di App Store juga udah ya. App Store. Nanti langsung kami kasih paket gratis untuk Abang. Aman. Qiraah mantap. Iya, jadi biar Abang bisa akses langsung gitu kan, biar nyobain seenak apa nih pakai Qiraah gitu. Karena kebetulan kan Qiraah ini memang dari sini gitu Bang. Jadi memang dibuatnya sama anak muda. Jadi kalau memang Abang lihat YouTube podcastnya Qiraah di sebelum-sebelumnya itu tuh ada beberapa memang dari managing direkturnya, kemudian yang mengelola produk UI UX-nya, bahkan engineer dan sebagainya itu anak muda semua Bang. Ya, yang rata-rata tuh umurnya di 20 tahun ke atas gitu. Jadi benar-benar anak muda, ada juga yang masih kuliah, ada juga yang udah selesai. Jadi benar-benar semua tuh anak muda gitu. Jadi memang tadi saya pas masuk, kalau saya lihat itu semuanya nggak ada yang ibu-ibu, semuanya anak-anak muda semua. Nggak ada 30 tahun ke atas tuh nggak ada. Paling semuanya menjelang 20 tahun ke atas ya. Saya lihat tadi dari awal karyawannya. Masya Allah sangat luar biasa. Ya berharap mudah-mudahan Qiraah ini lebih diperbesar lagi ya, aplikasinya bisa lebih maju lagi lah nanti. Amin. Bismillah, Sungai Belida pakai Qiraah. Amin. Oke. Itu kalau kasih paket ya tiap tahun atau gimana ya? Ya itu kalau untuk Pak Kadesnya aman lah, aman nanti kita kasih. Yang lainnya bisa dibicarakan gitu. Karena tapi kita perlu promosikan. Perlu promosikan. Ini bagaimana promosinya agar ini juga saling membantu bagaimana ayah bundanya juga bisa memonitori anak-anaknya untuk mengaji. Selain belajar ke guru ngaji yang ada di kampung, juga bisa ini sambil memonitoring untuk kegiatan mereka daripada kan main HP. Bukan hanya anak kecil ya Bang, bahkan kita pun yang udah bisa ngaji pun masih tetap terus belajar. Ya karena kita tidak tahu benar atau tidaknya yang kita ngaji kan ini. Iya, betul banget. Abang sibuk belajar aja di Qiraah kapan aja dan di mana aja gitu. Oke. Ini kalau dibilang program keagamaan juga udah luar biasa banget sih. Maksudnya udah ada guru ngaji juga yang bahkan ada insentifnya dan lain sebagainya. Karena kalau di Indonesia nih kalau kita bandingin sama di luar mungkin ya Bang ada beberapa itu tuh memang guru ngaji tuh sedikit agak kurang perhatiannya terkadang kalau saya lihatnya Bang. Entah itu dari masyarakat ataupun pemerintahan gitu. Kayak masih kurang aja sih kalau menurut pandangan saya pribadi. Namun ternyata di beberapa pemerintahan juga memperhatikan hal itu ternyata ya, seperti itu. Wah, nah kalau tadi kan Abang udah spill nih di awal-awal mengenai kehidupan pribadi Abang nih di mana untuk keluarga tuh hanya 30% doang. Boleh ceritain nggak Bang gimana Bang menyeimbangkan hal itu? Ya menyeimbang itu susah ya menyimbanginya ya, pastinya berbagi waktu. Jadi kalau ketika bersamaan ada acara di masyarakat, ada acara keluarga, ya harus mengalahnya itu di acara keluarga ataupun dibagi waktu jam segini saya ke acara ini biar jadi semuanya. Jadi ini jadwalnya kayak gitu. Alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada istri saya, kepada orang tua dan keluarga yang lainnya yang memang sudah memberikan pengertian saya kepada itu. Memberikan pengertian bahwa suami saya bukan hanya milik saya tapi juga milik warga masyarakat di sini. Begitu juga orang tua saya dan keluarga saya. Jadi memang waktu yang memang saya harus bagi. Kalau terkadang ya
Lebih banyaknya saya kadang berangkat pagi, ya pulangnya sore ya sama keluarga di rumah. Udah, kadang pun itu saya juga jarang di rumah, kadang keluar dan yang lain-lainnya kalau ada acara. Jadi memang saya benar-benar ya dalam 1 minggu itu harus ada saya bersama keluarga, ataupun 2 minggu sekali seperti itu. Atau saya jalan sama orang rumah dan anak istri seperti itu. Dan luar biasanya istri saya, anak saya dibawa Indomaret pun sudah bahagia. Iya. Indomaret pun sudah bahagia. Sudah bahagia, jadi nggak perlu jojo ke mall apa segala macam ya bang ya. Alhamdulillah, yang penting nggak jadi jalan ataupun nggak jadi jalan, cukup Pak bawa saya ke Indomaret. Sudah bahagia. Indomaret tuh paling cuma jajan-jajan, lainnya tuh nggak ada ya, nggak salah. Iya, yang penting keluar sama suami seperti itu. Masya Allah, barakallah. Iya sih, karena memang kalau udah namanya pemimpin, apalagi pemimpin negara ya bang ya, memang sulit banget nih waktunya ya kan. Karena kalau misalnya mungkin pimpinan perusahaan, mungkin dia yang ngatur waktunya ya kan. Kalau Pak Kades ini kan diatur ya, pandai-pandai ini. Curi waktu lah. Pandai-pandai curi waktu. Ya kalau ada memang waktu itu kosong di waktu libur ya udah kita sama keluarga. Tapi kalau ada waktu ya kita pandai-pandai curi waktu seperti itu. Oke. Wah, menarik. Nah, abang kan di desa nih ya, desa. Biasanya kalau desa ini kan masih kental banget sama adat istiadat tentu ya bang ya, kok dibandingin sama kota lah kayak gitu. Nah, tapi ada nggak sih bang mitos-mitos masyarakat yang masih dipercayain yang kadang menghambat abang untuk melaksanakan program dan lain sebagainya? Ada nggak masih untuk saat-saat ini? Kalau saya rasa kalau mitos-mitos itu adat istiadat itu pasti ada, masih ada ya. Tidak bisa kita buang dan hal-hal yang lain itu karena itu masing-masing kepercayaan orang kan. Adat istiadat perorangan keluarga itu kan masih ada. Tapi kalau saya rasa dengan ada istiadat yang ada tidak pernah pula juga menghambat program yang saya miliki, tidak pernah ada. Semuanya berjalan lancar, semua tidak ada. Iya, seperti begini bang, kemarin tuh kan saya ada juga podcast sama ahli gizi, ya kan, yang juga turun di turun di masyarakat untuk kayak mencegah stunting dan lain sebagainya. Itu kan kerjasama dengan kepala desa juga tentunya. Nah itu kan otomatis kontribusi kepala desa akan juga luas di bagian kesehatan masyarakat nih kan tentunya bang. Nah kemudian saya tanya perkara mitos apa yang sering terjadi sama ibu-ibu ini, kenapa penanganan itu terkadang sulit dilakukan. Mereka terkadang mengatakan bahwa boleh nggak sih makan ikan gitu. Ini kan kalau kita bicara gizi berarti kebakaran ya bang. Boleh nggak sih makan ikan, katanya kalau ikan ini bisa bikin cacingan. Nah itu kan edukasi yang perlu dilakukan tuh bang. Nah itu menurut abang gimana? Abang menjelaskannya sebagai kepala desa. Oh iya, kalau memang permasalahan itu memang pernah. Kayaknya harus seperti itu. Terlalu banyak makan ikan juga cacing. Tapi kan salah. Tapi alhamdulillah selama saya 2 tahun menjabat sebagai kepala desa, alhamdulillah edukasi dari masyarakat, dari tenaga kesehatan, khususnya para kader-kader posyandu yang ada di tengah-tengah masyarakat yang menjadi tanggung jawab mereka selalu mengedukasikan hal itu tersebut. Dan saya permasalahannya tidak ada sih, kalau tempat kami tidak ada lagi mitos-mitos seperti itu. Dan alhamdulillah memang saat ini malah angka stunting kami juga menurun dari sebelumnya gitu kan. Karena kenapa? Stunting ini adalah kegiatan nasional yang dimana anggaran dari nasional turun, anggaran dari provinsi, kabupaten turun, hingga anggaran dana desa pun juga harus beberapa persen untuk dipergunakan untuk penanganan stunting. Gitu. Jadi saya berharap sih tidak ada lagi, kalau saya rasa seperti itu. Memang mereka semuanya memang sampai di tahun yang lalu itu program dari Kabupaten Kuburaya Dinas Kesehatan itu setiap harinya anak-anak bayi itu dimasakkan sama oleh para kader-kader posyandu. Dan setiap harinya itu makanan mereka diantar makanan untuk pencegahan stunting itu. Dan saya sangat luar biasa juga mengapresiasi program dari Pak Muda sebelumnya ya, Pak Muda Mahendrawan yang saat ini sudah PJ, tetapi itu masa jabatan Pak Muda ya. Dan beliau melalui Dinas Kesehatan beliau mempunyai program itu sampai diantar, dimasakkan tiap hari makanannya, diantar lagi sore-sore makanannya itu. Sangat luar biasa. Saya bilang dalam hal pencegahan stunting. Sampai seperti itu ya? Iya, itu di Kuburaya seperti itu. Di desa saya, tetapi di desa saya sama juga.
Wah, ini menarik Bang. Ini udah ngomongin masyarakat. Terus kita ngomongin pariwisata nih Bang. Ya. Nah, di Sungai Belida ada pariwisata apa? Karena kita posisinya ya saya bingung juga ya. Kawasan untuk pariwisatanya belum ada. Oke. Ya. Palingan pun kalau pariwisata yang baru saat ini ya itu pun pihak ketiga, yaitu Wasawa namanya. Wasawa itu apa tuh Bang? Tempat makan gitu, tempat makan Wasawa, tapi dikelilingi oleh sawah, itu aja. Palingan branded seperti itu saja sih. Tapi kalau lokasi spesial untuk pariwisata belum ada seperti itu. Oke. Jadi Wasawa itu kita makan di tengah-tengah sawah? Iya, dengan ada tempat makan pondok-pondok ya namanya. Wah, jadi ala-ala petani ya. ya. Ala-ala petani seperti itu. Itu seru banget loh Bang. Iya, seperti itu. Silakan dikunjungi. Oke, Info boleh. saja kalau mau ke sana ya. Berarti dapat diskon ya? Iya. Gampang itu bisa diatur. Gampang gitu bisa diatur ya. Oke. Terus nih Bang, tadi kita pariwisata lingkungan. Iya. Nah, gimana nih? Boleh ceritain nggak? Kalau lingkungan apa nih? Kebersihan itu gitu ya? Iya, kebersihannya, kemudian gimana menjaga kelestarian alamnya, itu seperti apa? Saat ini memang alhamdulillah warga kita di sana kan juga petani, pekebun ya. Pastinya mereka sangat merawat lingkungan daerah, tanah mereka, kebun mereka. Kita juga mempunyai program bergotong royong setiap bulannya secara serempak, sedesa juga punya program. Nah, masing-masing dusun sih yang punya program itu 1 bulan sekali. Kita di pemerintah desa secara serempak itu 3 bulan sekali. Nah, itu bergotong royong untuk membersihkan sungai dan parit-parit kecil yang ada seperti itu. Nah, sistem gotong royong ya. Memang saya meningkatkan itu adalah sistem bergotong royong itu harus ya, karena sistem gotong royong ini juga menyambung tali silaturahmi. Betul banget. Kan, karena kita harus kumpul, makan-makan, setelah kan, ya sambil canda-canda bergurau. Iya, betul. Itu asiknya di situ. Tapi di komplek udah jarang banget. Udah jarang banget. Karena saya merasa tinggal di komplek dan itu nggak ada. Rumputnya juga nggak ada, semuanya kan semen, parit. Ya, tapi minimal gorong-gorong kan masih bisa Bang dibersihkan. Cuman kan, ya kembali lagi orang kota terus kesibukannya kan bukan petani atau lain sebagainya kan, kesibukan mereka punya jam-jam tertentu ya. Kita di hari Minggu itu bergotong royong. Oke. Nah Bang, ada nggak sih kayak entah itu ayat Quran ataupun hadis yang menjadi favorit Abang? Saat ini coba dibilang dari tadi, jadi saya bisa untuk persiapan. Tapi ada nggak sih Bang kalimat-kalimat apa gitu yang bisa menjadi motivasi Abang sampai sekarang? Kalimat yang ada saya lupa juga, cuman ada ke saya, cuman mungkin yang paling terbesit lah, apa motivasi Abang untuk dalam menghadapi masalah dan lain sebagainya, karena kan pasti Abang adalah tempat yang tempat yang banyak masalah. Masalah masyarakat kan masuk ke Kades gitu. Motivasi saya adalah setiap masalah pasti ada solusinya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Ya, apapun hal itu ya kita tetap hadapi, pasti tidak ada permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada. Jadi harus yakin itu dulu ya Bang ya. Yang penting kita bisa berpikir, oh jalan keluarnya seperti ini, jalan pemikiran seperti ini. Ketika kita mengambil kebijakan ini, apa resikonya? Ketika mengambil kebijakan ini, apa resikonya? Kita harus juga berpikir ke depan seperti itu. Wah. Ini kan kalau kita ngomongin sosial media nih ya Bang, kan ini terakhir deh. Nggak terakhir juga sih, hampir terakhir. Jadi kalau ngomong sosial media ini kan kebetulan pengen lihat dari sudut pandang Pak Kades sih. Jadi sosial media itu kan banyak banget nih Bang sekarang lagi lagi mereka yang sudah bersuami istri ya kan, kemudian mereka tuh ada nggak sih Abang dengar kayak dia yang dimutilasi sama suaminya, kemudian ada juga yang dia dibunuh dengan cara apa gitu. Pokoknya ada beberapa tuh berita viral banget tuh. Tanggapan Abang gimana sih? Ya di media sosial ya. Ya itu sepertinya kembali ke dirinya mereka masing-masing kalau saya lihat kan, sehingga dia itu mengambil keputusan sesuatu itu, saya rasa kalau pakai akal sehat tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin dia mengambil keputusan dia harus membacok istrinya, memutilasi istrinya, tidak akan mungkin. Tetapi ada sesuatu yang memang membawa ya. Setan ini kan pengennya kita berbuat dosa saja kan di dunia ini. Ya itu kembali lagi ke iman kita lah seperti itu.
gitu. Itu mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua ya, dari hal-hal yang memang ya, karena memang begini ya, kalau kita emosi ya, kalau secara pribadi ya, kalau kita emosi memang ya tidak tertahankan, tidak terbendungkan gitu. Tapi ketika kita emosi mengingat sesuatu, mungkin dari salah satu kalimat Allah yang kita ingat, ataupun kita mengucap astagfirullah kan, ataupun kita berselawat, mudah-mudahan emosi itu tidak meluap gitu ya, mungkin akan mereda seperti itu. Nah, itu kalau kuncinya saya seperti itu ya sih, ketika emosi ya cepat-cepat ingatlah kepada Allah, dan mudah-mudahan bisa kita beristighfar seperti itu, biar emosi kita juga mereda seperti itu. Itu sih, kalau kita banyak istighfar saja lah. Tapi dari desa Abang ada nggak sih kayak program untuk supaya angka perceraian menurun, kemudian angka-angka KDRT dan sebagainya menurun? Alhamdulillah Mbak, saat ini dalam 2 tahun lebih ini kalau KDRT belum pernah ada laporan masuk ke saya. Oh ya? Belum. Masya Allah. Tetapi mungkin mereka pernah ada permasalahan, mungkin, tetapi tidak sampai ke desa, bisa diselesaikan secara pribadi. Kekeluargaan, Cuman ada akhir tahun kemarin saja ada satu permasalahan yang melapor kepada perceraian. Apa akibatnya? Yaitu KDRT. Baru satu yang saya temui. Tapi mudah-mudahan alhamdulillah sih desa Sungai Lidak dalam hal itu dijauhkan ya Mbak. Perceraian. Kalau perceraian yang ada, kalau KDRT mungkin kurang. Kalau perselingkuhan banyak mungkin ya. Nah, ini terakibatkan apa ya? Tadi itu kembali ke media sosial lagi tadi. Kembali lagi niat kita media sosial ini mau yang lurus atau yang mau bengkok kan gitu. Betul. Nah, media sosial ini kan tergantung diri kita mau bawanya kemana. Kalau baik, alhamdulillah ya. Wah ini luas banget ya, kalau ngomong bareng kepala desa ya gini teman-teman, meluas banget karena masyarakat itu meluas banget. Tadi kita sampai pariwisata, lingkungan, kemudian habit masyarakat dan lain sebagainya, sampai belajar Quran dan belajar ngaji juga udah kita bahas. Cuma kalau kita bahas juga nggak selesai ya Bang ya. Tapi karena mengingat waktu, Bang, ini last question deh, pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan sih, lebih ke closing statement aja, pesan mungkin untuk para anak muda di luar sana. Pesan saya anak-anak muda ya, salah satunya pertama saya sangat mengapresiasi yang memiliki program Qiraah ini. Karena kenapa? Hasil penjelasan tadi bahwa yang bekerja di Qiraah, yang mendirikan ini adalah anak muda. Jadi pesan saya, kita anak muda yang mempunyai kemampuan, kita habiskan kemampuan kita untuk yang bermanfaat. Ya, jangan kita habiskan hanya nongkrong di warung kopi. Saya rasa bermanfaat juga di warung kopi ya. Tergantung circle-nya siapa dulu Bang. Tergantung ya. Tapi hanya mengumpul di warung kopi, hanya pegang HP, kita main game atau itu juga tidak bermanfaat. Tapi bagaimana kita bisa membuka pola pikir kita? Bagaimana ilmu yang kita miliki, bagaimana kita mempunyai pengalaman yang kita miliki, kita manfaatkan. Tidak di kampung, tidak di rumah kita, dan di lingkungan kita pun kita bisa manfaatkan. Kalau kita tidak mempunyai hal tersebut, setidaknya ada sumbangsi pemikiran yang kita bisa beri masukan kepada teman-teman kita yang anak muda yang bisa kita ajak diskusi. Ataupun kita mau bergerak, tetapi tidak mempunyai kemampuan, ada solusinya. Kita panggil, kita minta solusi, atau kita berdiskusi kepada orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya, sehingga kita bisa berbuat. Nah itu yang saya laksanakan ketika saya mau menjadi kades kemarin. Saya mau sesuatu hal, tetapi saya tidak mempunyai kemampuan, saya tidak pembiayaan, saya tidak mampu. Tetapi saya mau menjadikan hal itu, mau membantu masyarakat. Bagaimana pola pemikiran saya, barang ini harus bisa masuk tanpa uang saya sendiri tidak ada. Tinggal kita banyak saat ini pemerintah maupun lembaga maupun relawan atau lembaga swasta yang bisa membantu. Semuanya bukan karena uang, tetapi bagaimana kemauan kita, semuanya insya Allah akan terjadi seperti itu. Tidak ada uang pun bisa terjadi kalau kita sama-sama berdiskusi dan sama-sama tukar pemikiran seperti itu. Tukar pemikiran. Jadi jangan menyanyiakan waktu teman-teman ya. Selagi ada ya berusaha untuk
terbuka pemikirannya dan cari juga teman-teman yang mungkin bisa mendukung kita, yang support kita. Lingkungan, terutama lingkungan teman kita nih. Lingkungan teman kita. Kalau lingkungan teman kita yang bisa membawa kita arahnya kebaikan, mudah-mudahan insya Allah kita juga akan mengarah kebaikan. Tapi sesuatu lingkungan yang memang bisa membawa kita arah ke kejahatan, misalnya terjadi pernah viral anak-anak muda bawa golok, bawa apa di itu kan, seperti kan itu sama-sama apa ya, saling mengajak, mengajak. Padahal berani belum tentu, tapi karena menang ramai tadi, sosokan kan? Iya betul. Itu. Ya, wah, jadi jaga circle, jaga pergaulan teman-teman. Oke, karena mengingat waktu Bang, jazakallah khairan, terima kasih banyak telah mau hadir meskipun ini ya lumayan sibuk ya, namanya juga kades gitu. Ini yang pertama kali dan terakhir diundang, mudah-mudahan ada program lain bisa diundang lagi, kita bisa amin. tukar pikiran, sharing. Terima kasih juga kepada podcast Qaraah yang dimana sudah mengundang saya sudah menjadwalkan. Sekali lagi makasih. Tetap semangat, mudah-mudahan podcast Qaraah ini, program Qaraah ini sukses, terutama ownernya ya, yang masih saya rahasiakan ya. Amin insyaallah, tabarakallah. Baik teman-teman semuanya, semoga perbincangan kita kali ini mampu memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk teman-teman yang menonton. Dan apabila ada salah kata dan salah tingkah laku selama berjalannya podcast, kami mohon maaf. Jazakumullah khairan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.